penjelasan bagian ini udah ya. Tolong Bapak bantu dikonfirmasi kalau memang belum, kalau sudah. Ini sudah ya. Hexa ini sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Mengulang saja bahwa elektroda seng yang ada di kiri itu tepat terjadinya reaksi oksidasi di anoda ya. Oksidasi berarti seng melepaskan elektron. Elektron kemudian mengalir dari elektroda seng ke kawat, ke voltmeter, ke kawat lagi baru ke elektroda tembaga atau katoda. Di elektroda tembaga terjadi reaksi reduksi ya, di mana ion-ion Cu dalam larutan menerima elektron kemudian melekat di batang elektrodanya. Jadi kalau di sengnya lepas ke dalam larutan, di katoda ion-ion Cu dalam larutan menempel ke dalam elektrodanya. Nah, reaksi gabungannya adalah Zn tambah CO2 plus menghasilkan Zn2 plus Cu. Ini udah. Ya. Kemudian ada jembatan garam, fungsinya adalah menyeimbangkan muatan. Ya, karena selama proses volta berlangsung, keseimbangan ionnya terganggu ya, karena semakin banyak Zn yang masuk ke dalam larutan di kiri, dan semakin banyak ion Cu yang berkurang menempel di elektrodanya. Sehingga untuk menyeimbangkannya, ion-ion di jembatan garamnya akan bermigrasi ya untuk menambah kekuatan positif atau negatif di kompartemen yang dituju begitu. Kemudian ini udah belum nih, bahwa hasil akhir dari sel volta elektroda seng itu akan menipis bagian yang terendam larutan, sementara Cu akan menebal ya karena terjadi proses reduksi melekatnya atom Cu ke dalam batang elektroda. Kemudian katoda tempat terjadi reduksi, anoda tempat terjadi oksidasi, itu berlaku final ya, terus ya, permanen ya. Kemudian muatannya, katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Penjelasannya kemarin adalah anoda tempat terjadi oksidasi itu akan kaya dengan elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi. Sementara di katoda akan kekurangan elektron karena elektronnya digunakan untuk reduksi ion Cu, ya, sehingga dia lebih bermuatan positif. Ya, itu udah kemarin ya. Ini fungsi jembatan garam juga sudah. Berikut adalah cara penulisan. Perhatikan ya, cara penulisan. Cara penulisannya adalah seperti ini. Kalau dalam elektroda masing-masing, katoda dan anoda tentunya reaksinya terpisah, setengah reaksi. Ya, di Cu akan mengalami reduksi, di katoda, anoda Zn mengalami oksidasi. Ya. Kalau sudah sama elektronnya, kita jumlahkan saja, maka akan dapat reaksi sel. Karena elektronnya sudah sama, elektronnya jadi hilang, nggak usah ditulis lagi. Tinggal ion dan atom di kiri turun di kiri, ion dan atom di kanan turun di sebelah kanan anak panah. Selesai ya. Kemudian notasi selnya digambarkan, yang di kiri itu adalah reaksi oksidasinya, sementara di kanan adalah reaksi reduksinya. Ya, 2 itu adalah jembatan garam, ya, garis 2 itu adalah jembatan garam. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya. Jadi kalau ada pertanyaan tolong bertanya. Cuman Bapak agak sulit melihat chat kalau di sini, jadi langsung aja menggunakan suara ya. Nah, ini kemarin Bapak sudah sampaikan belum ya? Azhari, udah disampaikan belum nih? Belum, Pak. Belum? Baik. Perhatikan ya. Jadi berikutnya adalah kita akan menentukan potensial elektroda. Ya, potensial elektroda. Jadi setiap zat itu akan ada potensial elektrodanya. Jadi kalau dia digunakan sebagai elektroda, posisi dia dengan elektroda lain dari bahan lain itu bagaimana? Begitu ya. Apakah dia lebih positif atau lebih negatif? Nah, disepakati yang digunakan sebagai standar itu berarti nilai dia 0. Kalau ada yang lebih mudah dioksidasi dari si dia nih, yang standarnya berarti dia akan bermuatan negatif. Sementara buat yang unsur-unsur atau zat-zat yang lebih mudah direduksi dibandingkan standar tadi, maka dia bersifat lebih mudah direduksi, begitu ya. Nah, yang disepakati adalah hidrogen. Ya, ini batang hidrogen, silinder hidrogen ini digunakan sebagai elektroda dibandingkan dengan Zn dan Cu ya di setiap bagian ini. Nah, karena Zn lebih mudah dioksidasi, maka nilai dia negatif 0,76. Sementara Cu itu lebih mudah direduksi dibandingkan H+ atau hidrogen, maka dia plus 0,34.
Yaitu tentunya dihitung dari voltmeternya. Ya, penjelasannya adalah jika elektrodanya bertanda negatif, berarti dia lebih mudah mengalami oksidasi. Sementara bila bermuatan positif, dia lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan elektroda hidrogen. Nah, dari percobaan dari perbandingan setiap zat yang dilakukan, akhirnya diperoleh daftar seperti ini. Ya, nggak usah dihafal ya. Nah, ini nggak usah dihafal. Nah, kalau kamu perhatikan nilai 0 itu ada pada reaksi hidrogen, reduksi hidrogen. Ya, 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan H2, nilainya dianggap 0. Karena dia sebagai standar. Nah, nilai-nilai yang positif di atasnya itu berarti zat-zat di atas itu lebih mudah direduksi. Sementara yang negatif di bawah 0 itu adalah zat-zat yang lebih mudah dioksidasi. Ulang ya, yang nilainya positif dibandingkan hidrogen itu lebih mudah direduksi. Yang nilainya negatif dari hidrogen itu lebih mudah dioksidasi. Oke ya, jelas ya? Nah, kemudian kalian diminta mengingat urutan ini nih, deret volta. Urutan logam-logam ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan hidrogen. Deret volta. Ini belum dibahas kemarin ya? Yusuf? Apa udah? Belum, Mbak. Belum, oke. Silakan coba diingat-ingat urutannya. Caranya bisa menggunakan jembatan keledai, ya, jembatan keledai. Ada yang sudah tahu cara mengingat deret ini menggunakan jembatan keledainya? Jadi jembatan keledai itu adalah pilihan kata-kata mewakili lambang-lambang unsur ini sehingga kita lebih mudah mengingatnya dibandingkan kalau kita mengingat lambang unsurnya saja. Gitu. Ada usulan atau ada yang pernah menggunakannya? Belum, Pak. Dari kakak kelasnya atau dari kakak? Belum. Baik, misal contoh aja ya. Jadi nggak mesti digunakan contoh ini. Karena bisa jadi nggak terlalu berirama, tidak puitis gitu ya. Tapi beberapa anak di angkatan sebelumnya merasa cukup untuk menggunakannya dalam menghafal deret volta ini. Misal ya. Jadi LI kita ganti dengan lihat ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Alamat mana zaman kerajaan Fir'aun? Alamat mana zaman kerajaan Fir'aun? Nah, angkatan kemarin nambahin tuh. Bapak lupa angkatan kalimat dasarnya, cuma diganti nama dia dengan Nissan Power Bank. Nah, masa di Nissan ada power bank? Cuman gara-gara kata itu justru malah mudah menghafal bagian ini. Ya, Nissan Power Bank. Jadi total sebelum H, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana zaman kerajaan Fir'aun, Nissan Power Bank. Zaki, ulangin. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana zaman kerajaan Fir'aun, Nissan Power Bank. Mantap. Cepat hafal. Di sebelah kanan H diwakili dengan kata CUHG. Jadi ini juga banyak yang menggunakan, yaitu kerupuk hangus agak pahit. Kerupuk hangus agak pahit. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, kenapa kita dibutuhkan mengingat urutannya? Karena kita akan bisa nanti dalam beberapa soal menentukan mana yang lebih mudah dioksidasi, mana yang lebih mudah direduksi. Gitu ya, contohnya, kalau ada dua elektroda, misalnya Al dengan Cr, mana yang lebih mudah mengalami reduksi? Yang di kanannya, Cr-nya dibandingkan Al-nya. Ya, karena semakin ke kiri semakin mudah dioksidasi, semakin ke kanan semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Oke, coba Bapak minta Fikri Ajani. Silakan. Deretnya tadi apa aja? Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Alamat mana kerajaan Firaun?
Alamat mana zaman kerajaan Mana zaman kerajaan Firaun? CR, kerajaan Firaun. Alamat mana zaman kerajaan Firaun? Nisan Porbeng. Nisan. Nah, Nisan ini Porbeng. SNBB. Terus kerupuk. Kerupuk hangus agak pahit. Ya, kerupuk hangus agak pahit. Au. Gitu ya, Au. tambahin aja au. Orang makan kerupuk hangus ya pasti komentarnya au. Baik. Satu orang lagi, Dimas. Tolong. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana kerajaan Firaun? Zaman. Alamat mana zaman? ZN. Alamat mana ALMN ZN. Alamat mana kerajaan Firaun? Nisan Powerbank. H. Alamat Kerupuk. mana zaman? Ada Alamat- zamannya dulu. Alamat ZN. mana zaman kerajaan Firaun? H. Powerbank. Nisan belum. Udah Pak, alamat Nisan mana? Powerbank. Nisan Powerbank. H. Kerupuk hangus agak pahit. Au. Au. Baik, kita gunakan dalam praktek seharian. Azam. Kalau dua kompartemennya menggunakan elektroda CU dan SN, katodanya siapa? CU dan ZN, katodanya siapa? CU, Pak. Biar spontan. CU ya, jadi yang mengalami katoda itu tempat mengalami reduksi. Nah, reduksi itu harus ada di kanan dari dua logam dalam daftar tersebut. SN sama CU adanya di kanan. Nah, itu berarti CU yang akan mengalami reduksi, dia katodanya. SN adalah anodanya, karena dia lebih di kiri, lebih mudah mengalami oksidasi. Ada pertanyaan? Pak, berarti yang di kanan itu reduksi, Pak? Apa? Yang di kanan lebih suka mengalami reaksi reduksi dibandingkan yang di kiri. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Sekarang kasus ya. Bapak keluar dulu. Maaf, keluar dulu. Stop share dulu. Kembali ke partisipan. Coba tolong kembali ke partisipan. Ini nanti harus dengan alasan ya. Tapi jawab dulu ya atau tidak. Pak, reduksi itu kan kata lainnya Wadah ini dari- kan Pak ya, karat ya Pak? Gimana? Reduksi itu kata Reduksi? lainnya karat ya Pak? Oh, enggak. Reduksi reduksi itu reaksi yang mengalami penurunan biloks. Oksidasi mengalami kenaikan biloks. Karat atau perkaratan itu reaksi oksidasi logam. Ya, khususnya yang dimaksud adalah besi, karena besi banyak penerapannya dalam lingkungan kita. Proses oksidasi besi itu merugikan. Ya, karena proses oksidasi besi menghasilkan karat, ya Fe3O4, itu dia Fe2O3 itu menyebabkan struktur besinya rapuh. Yang warna kecoklatan itu kalau diteruskan tanpa ada pencegahan, dia akan membolongi struktur besinya. Kalau struktur besinya bolong, maka menjadi rapuh, ya mudah patah, ya apalagi kalau itu kemudian mau kursi, mau mobil, mau bangunan yang menggunakan struktur besi, itu jadi masalah. Itu namanya karat, ya perkaratan. Karat itu adalah hasil oksidasi besi. Ya Pak. Bagaimana Makasih, tadi? Pak. Oke, pernyataannya. Oke. Dihapus dulu jawabannya ya. Tadi sampai mana pertanyaannya? Wadah dari besi itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan H2SO4. Wadah dari besi, mangkok misalnya dari besi, itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan cairan H2SO4. Ya atau tidak? Menggunakan konsep deret volta tadi. Ya, menggunakan konsep deret volta tadi. Oke, silakan. Ya atau tidak? Yes or no? Adli belum jawab, Isa belum jawab, Ova belum jawab, hampir semuanya belum jawab. Apa ulang pernyataannya? Ya atau tidak? Wadah besi
wadah dari besi itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan H2SO4. Gunakan konsep deret volta tadi. Ya. Jawabnya di partisipan. Mana nih? Belum ada yang jawab ini. Oke, Azari udah jawab. Pernyataannya salah ya, berarti. Bahwa mestinya wadah besi bisa digunakan untuk menyimpan H2SO4. Begitu ya, Azari ya? Oke. Adlin belum jawab. Raffi Suryo menjawab, pernyataannya benar. Artinya wadah besi tidak bisa digunakan untuk menyimpan H2SO4. Oke, berikutnya. Siapa yang mau jawab lagi? Fikri Ajani sama dengan Azari. Dia tidak setuju pernyataan itu. Besi bisa menjadi wadah H2SO4. Mana nih Azam? Fauzan, Adimas, Adli, Aufa, Fares. Nggak boleh abstain, harus milih ya atau tidak. Ih, oh Yusuf, ada yang mau ditanyakan, Yusuf? Angkat tangan. Azam jawab apa itu, Zam? Oh ya, Azam pernyataannya ya. Fikri Ajani jangan jawab jam. Ayo, jawab yang ya atau tidak, yes or no. Hexa, kenapa rewind? Apa forward? Pilihnya yes or no. Jangan jawab yang lain. Jadi aus Bapak dah. Atar setuju ya pernyataannya. Fauzan setuju. Dafa Akbar tidak setuju. Aska setuju. Atar Diftra setuju dengan pernyataannya. Pernyataannya adalah logam besi tidak bisa digunakan sebagai wadah H2SO4. Pikir aja nih jam berarti butuh waktu. Hexa Aulia forward berarti lewat aja. Oh iya, oke. Oke, seru nih. Mana nih pendapatnya? Jangan terpengaruh sama temennya. Oh, berarti Adlin sudah. Safarian tidak setuju pernyataannya. Baik. Yusuf Fikarda tidak setuju dengan pernyataannya. Rian Saban tidak setuju dengan pernyataannya. Siapa ya? Sidik Budi tidak setuju dengan pernyataannya. Oke. Sudah semua ya? Kita akan diskusikan. Fauzan, belum ada jawaban. Adli, Ahmad dan Adli. Ini adik kakak ya? Fares juga belum. Oke, ya. Adli, kenapa nggak jawab, Adli? Nggak tahu, Pak. Kenapa, Adli? Nggak tahu. Berpendapat aja, pilih iya atau tidak. Kenapa nggak tahu? Karena saya nggak tahu, Pak. Deret volta. Iya, deret volta hafal belum? Yang tadi. Kalau nanti Bapak Camat meninggal, alamat mana? Iya betul. Ya, alamat mana zaman Fir'aun? Zaman kerajaan. Zaman kerajaan Fir'aun. Nissan Powerbank, AU. Mantap. Pupuk hangus, AU. Agak pahit mana? Agak pahit, AU. Oke. FE. Lihat, FE itu diwakili oleh kata apa? FE diwakili oleh kalimat apa? Kata apa? Fir'aun, Pak. Fir'aun, Pak. Firaun ya, Firaun. Baik. Kemudian kan kita mau pernyataannya kan wadah besi tidak bisa digunakan untuk menyimpan H2SO4. Gitu ya. Berarti haknya diwakili H2SO4 itu diwakili oleh H ya, asam. Haknya. Gitu.
Kira-kira kalau logam besi ditaruh dengan asam H+, terjadi reaksi apa terhadap besi? Besi mengalami reaksi Reduksi, Oksidasi Pak. apa? ya? Reduksi. Oke, Oksidasi bukan, Pak? Oksidasi. Oke, kenapa Iya. oksidasi? Karena Kenapa bukan besi ada di sebelah kirinya H, Pak. oksidasi? Karena besi ada di sebelah kiri H. Besi ada di sebelah kiri H. Yang ada di sebelah kiri itu lebih mudah mengalami oksidasi. Kalau besi dioksidasi dia jadi ion atau jadi atom? Fe dioksidasi jadi apa? Ion, Pak ya? Halo? Ion, Pak? Fe dioksidasi jadi apa? Ion. Jadi ion. Sama seperti Zn kemarin kan? Elektroda Zn kalau dioksidasi jadi Zn2+, gitu ya. Masih ingat nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bagaimana nasib ion bagaimana nasib batang Zn waktu itu? Menebal atau menipis selama oksidasi? Menipis. Menipis. Nah, kalau ada wadah dari besi buat menampung H2SO4, kira-kira bagaimana nasib besinya? Menipis, Menipis, Pak. atau Menipis, menebal? Pak. Propos. Menipis. Bisa bolong nggak? Bisa, Pak. Bisa bolong. Jadi bisa nggak digunakan untuk wadah? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa. Gitu. Heksa hebat banget Heksa. Ada yang belum paham? Ya, Zaki juga Kayaknya hebat. Pak. Gimana Adli? Paham nggak? Jadi kalau misalnya oksidasi nggak bisa, Pak. Tunggu. Bisa nggak bisanya itu lihat dari nasib siapanya. Yang jadi wadah kan besinya. Kalau besinya mengalami oksidasi, benar. Dia tidak akan bisa digunakan untuk menampung H+ tadi, H2SO4 tadi. Karena kalau dia terkikis terus karena proses oksidasi, dia lama-lama bolong. Kalau dia bolong, wadahnya bocor. Maka nggak mungkin jadi wadah dia untuk reaksi dengan H2SO4. Tapi untuk larutan lain, bisa jadi bisa. Kalau dia tidak mengalami oksidasi. Misalnya dia digunakan untuk wadah Air, Pak. misalnya. Wadah air misalnya. Ya, meskipun air juga menghasilkan H+ ya dalam jumlah yang sangat kecil. Misalnya digunakan untuk wadah Li sulfat, Li2SO4. Itu bisa karena Li sebelahnya di sebelah kiri. Ya kan, besi di sebelah kanan. Lihat nanti kalau Bapak baca Li kan berarti di depan. Sehingga Fe tidak akan mengalami reaksi oksidasi dia karena letaknya di kanan dibandingkan si Li 2 positif atau 1 positif. Gitu ya penjelasannya. Oke, mudah-mudahan paham. Ya nggak paham nanya. Rafif lihat apa? Mana sih? Kok tadi hilang lagi? Oh, iya. Pak, kiri kanan itu dari tabel periodik, Pak? Bukan. Ini dari data ini nih. Ini dari data ini. Kan kita tadi sudah menyebutkan ada potensial standar siapa? Hidrogen. Ya, reduksi reduksi H+ menjadi hidrogen itu nilainya 0. Nilai-nilai yang positif itu letaknya nanti dalam deret volta di kanan. Ya, di kanan zatnya. Sementara yang nilainya negatif ada di kiri. Nah, apa bedanya positif dan negatif? Tadi dijelaskan, yang positif itu berarti lebih mudah mengalami reduksi. Makin positif, makin mudah mengalami reduksi, dalam deret volta akan letaknya paling kanan. Yang negatif itu lebih mudah dioksidasi, letaknya di sebelah kiri. Makin negatif, makin kiri. Makin mudah mengalami oksidasi. Ya, jadi Li lihat, Li di bawah kan ya? Benar nggak? Li itu ada di bawah, karena lebih mudah mengalami oksidasi. Lihat kalau Bapak camat, gitu ya. Ini itu kan diambil dari data ini. Gitu ya. Oksidasi itu melepas elektron kan, Pak? Betul, melepas elektron, naik biloxnya. Yang penting dari informasi ini adalah dari atom logam berubah menjadi ion gitu. Selama proses oksidasi. Sementara proses reduksi dari ion jadi atom. Ya, gitu ya. Nah,
Potensial sel, ketika ada dua zat dan cair larutannya digunakan dalam suatu sel volta, maka kita akan dapat E-selnya, potensial selnya. Lalu bagaimana menghitungnya? Kita gunakan data ini. Ya. Kalau kamu menggunakan potensial reduksi, kan ada potensial reduksi, ada potensial oksidasi. Bapak ulang ya, potensial elektroda itu ada potensial reduksi, ada potensial oksidasi. Data tadi, deret volta tadi itu menggunakan potensial reduksi. Ya, menunjukkan kalau yang positif makin mudah direduksi, yang negatif makin susah direduksi atau makin mudah dioksidasi. Nangkep nggak? Perlu diulang nggak? Ulang ya. Data tadi, yang daftar tadi, dan kemudian digunakan sebagai deret volta, itu menggunakan potensial reduksi. Ya. Potensial reduksi itu nilainya dari negatif, 0, positif. Nah, nilai makin positif itu makin mudah mengalami reduksi. Nilai makin negatif makin sukar mengalami reduksi. Zat yang sukar mengalami reduksi berarti mudah mengalami oksidasi. Zat yang mudah mengalami reduksi berarti sukar mengalami oksidasi. Ya, mudah-mudahan tidak terkacaukan ya dengan istilah-istilahnya. Lalu bagaimana menghitung E-sel? E-sel digunakan dengan dua cara menghitungnya. Pertama, kita gunakan potensial reduksi. Di katoda dikurangi di anoda. Di katoda dikurangi di anoda. Lihat ya, Bapak jelaskan. Kalau nilainya positif, E-selnya, reaksinya berlangsung. Ya, berlangsung spontan. Dengan sendirinya. Tapi kalau reaksinya negatif, E-selnya negatif, maka dia tidak mengalami reaksi. Bapak jelaskan ya. Katoda tempat terjadi apa? Reduksi. Reduksi. Potensialnya kira-kira positif atau negatif? Positif. Positif. Yang di sebelah kanan deret volta, itu positif. Anoda tempat terjadi reaksi oksidasi kan ya. Kira-kira yang mengalami oksidasi itu potensial reduksinya positif atau negatif? Anodanya, Pak. Umumnya, Negatif, Pak. Yang mengalami oksidasi itu negatif ya. Jadi kalau positif dikurang negatif, kira-kira hasil akhirnya apa? Matematik nih. Tanda-tanda Positif, matematik. Pak, Positif dikurang negatif. Akhirnya ke positif. Jadi normalnya E-selnya itu adalah positif, berlangsung spontan. Tapi kalau kita balik sebagai elektrodanya bisa jadi nilainya negatif. Gitu. Ya. Jadi misalnya di katoda nih kita kasih dia seng Zn di katoda. Di anoda kita taruh Cu. Kira-kira berlangsung nggak? Katoda besi. Perhatikan. Fokus dulu. Tukang bubur lewat, jangan dilihat dulu. Katodanya seng. Seng ada di kiri atau kanan deret volta? Di kiri, kanan H atau kiri A? Seng. Kiri. Di kiri H. Kira-kira dia nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif, pinter. Negatif. Anoda Cu. Cu itu ada di kanan atau di kiri H? Kanan. Kerupuk. Kanan. Pak. Di kanan. Kira-kira dia potensial reduksinya positif atau negatif? Positif. Positif. Negatif dikurang positif, hasil akhirnya apa? Negatif dikurang positif. Negatif. Positif. Kalau E-selnya negatif, dia tidak berlangsung spontan, tidak berlangsung. Gitu ya. Jadi kalau kita salah membuat potensial sel volta, salah menempatkan elektrodanya, bisa jadi kita tidak menghasilkan E-sel. Tidak ada listrik yang dihasilkan. Ya. Baik, cara kedua adalah menjumlahkan potensial reduksi dengan potensial oksidasi. Potensial reduksi dengan potensial oksidasi. Ingat ya, datanya yang kita punya adalah potensial reduksi. Bagaimana mencari potensial oksidasinya? Tinggal dirubah tandanya. Ya, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif.
Paham? Kira-kira potensialnya PT ya, kerupuk kangus agak pahit. PT kan ada di kanan H tuh. Kira-kira potensial oksidasinya positif atau negatif? Potensial oksidasinya. Oh, pelan-pelan, ulang. PT itu kan ada di kanan H. Ya, berarti potensial reduksinya positif. Setuju? Ya, Pak. Setuju. Setuju. Berarti potensial oksidasinya apa? Negatif. Negatif. Tinggal berubah tanda saja. Ya, kalau dia 0,34 plus 0,34, kalau dicari potensial oksidasinya jadi minus 0,34. Gitu ya. Nah, perhatikan nih contoh soal. Reaksinya adalah Al ditambah Cu menghasilkan Al3+ plus Cu. Gitu ya. Berarti yang mengalami oksidasi siapa? AL, Pak. Al atau Cu? AL. Al. Dia di anoda ya, berarti dia di anoda. Oksidasi di anoda kan? Oke ya. Cu 2 positif menjadi Cu, berarti dia reduksi. Ada di mana dia? Katoda. Ada di katoda. Maka mencari dengan persamaan pertama, E katoda dikurangi E anoda, ya 0,34 potensialnya Cu, dikurang min 1,66, itu potensialnya si Al. Nilainya plus 2,0. Berarti reaksi ini berlangsung spontan. Kalau kita menggunakan cara yang bawah, ini cara yang kedua nih. Nah, sahabat. Cara yang kedua ya. Maka potensial reduksinya si Cu, yang mengalami reduksi kan Cu, dia 0,34. Gitu ya. Ditambah dengan potensial oksidasinya si Al. Al potensial reduksinya min 1,66, berarti potensial oksidasinya berapa? Plus 1,66. 0,34 ditambah 1,66 nilainya juga sama, 2,0. Ya, jadi menggunakan dua cara ini ujungnya akan sama hasilnya. Cuman bedanya yang cara kedua itu harus ada perubahan tanda untuk E oksidasinya. Oke, ini udah ya tadi ya. Nah, ini tolong perhatikan, sama-sama kita diskusikan. Ini ada potensial reduksi ya, di datanya diberitahu ya, Fe mengalami reduksi jadi 0,77, Cu direduksi 0,34, Zn jadi 0,76 min, Mg min 2,37. Diminta menentukan potensial sel dari Mg ditambah Fe3+ menghasilkan Mg2+ plus Fe2+. Oke, silakan ada yang mau coba? Coba cari SL-nya berapa. Boleh menggunakan cara pertama, boleh menggunakan cara kedua. Bentar, Bapak pindahin dulu. Seperti biasa, kita akan gunakan Azam. Bukan Azam ini, Azam di rumah. Oke, silakan. Kalian sudah dapat? Katodanya siapa? Mg atau Fe?
Fe ya, Pak? Katodanya Fe. Kenapa? Karena Fe lebih ke kanan dari Mg. Tunggu dulu, dari data ini nih, dari soal ini, Fe, ya kita bandingkan Fe di kiri dengan Fe di kanan ya. Fe di kiri teroksidasi atau tereduksi? Reduksi, Pak. Reduksi, Pak. Tereduksi, berarti benar di katoda ya? Bener. Benar. Jadi kalau kita gunakan direct volta itu, kalau kita nggak punya data angka-angka ini. Tapi kalau sudah ada reaksi yang diminta, kita disuruh menentukan spontan atau tidak spontan, kita lihat dulu perilaku reaksinya. Zat ini mengalami oksidasi atau reduksi. Katoda berarti si Fe, anoda berarti si Mg. Mg ya. Pak. Baik, berarti berapa dikurang berapa? 0,77 dikurang min 2,37, Pak. Katoda dikurang anoda ya tadi ya? Oke, berarti plus 0,77 dikurang min 2,37 ya. Berapa hasilnya? Sudah dapat hasilnya berapa? Oke. Plus minus? Plus, Pak. Plus ya. 3,14 volt. 3 apa 3? Baik. Oh, 3. Oh, udah kelihatan ya, Bapak belum enter. Oke. Gini? Oke, pinter. Ada yang belum paham? Adakah yang belum paham? Kalau kita gunakan cara kedua bagaimana? Kalau kita gunakan cara kedua, berarti kan gini. Ya. Berarti SL-nya adalah E reduksi ditambah E oksidasi. E reduksinya siapa? Fe. Ya, ditambah nilainya dari potensial oksidasi dari Mg. Karena dia negatif, dioksidasi harus berubah tanda, ya. Jadi 2,37. Gitu. Ya, nilainya akan sama. Ya. Plus 3,14 volt. Oke, begini ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kok jadi plus 237, Pak? Ya, kan tadi yang digunakan potensial reduksi, potensial oksidasi. Sementara datanya potensial reduksi. Yang mengalami oksidasi siapa? Mg. Berarti potensial oksidasinya diambil dari potensial reduksi yang berubah tanda. Sekali lagi, data yang digunakan yang di atas soalnya itu adalah potensial reduksi. Kalau kamu mencari potensial oksidasi dari zat-zat itu, maka angkanya sama tapi berubah tanda. Berapa potensial oksidasi Cu? Berapa potensial oksidasi dari Cu? Plus 0,34, Pak. Min 0,34. Potensial oksidasi. Oh iya, Pak, ya, potensial. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi datanya adalah potensial reduksi. Lihat, datanya adalah potensial reduksi. Tapi kalau kita akan menggunakan cara kedua, kita butuh potensial oksidasi. Gunakan angkanya, tapi tandanya berubah. Dan kita gunakan operasi plus.
bukannya negatif seperti yang cara di kiri. Ada yang nggak paham? Ada yang mau ditanyakan? Aja. Tapi ada nggak Pak di soal gitu yang diketahui potensial oksidasinya Pak? Iya ada. Alhamdulillah menginspirasi. Ya Allah. Ya biasanya umumnya itu yang datanya adalah potensial reduksi. Jadi meskipun membaca soal dengan teliti ya, jangan-jangan datanya oksidasi karena kita pernah hack sananya, jadi menginspirasi gurunya membuat soal seperti itu. Tapi umumnya ya saya potensial reduksi datanya. Nah kalau diminta potensial oksidasi baru berubah tanda. Oke? Bapak boleh hapus? Boleh Pak. Hapus saja. Aduh. Oke. Silakan dicari. Nomor 1 itu Adlin, mau nomor berapa Adlin? Semuanya boleh. Jangan, Pak. Oke, yang mana? Satu aja, satu. Nomor 1. Oke, Adlin tunjuk temannya. Siapa berikutnya? Atar aja, Pak. Hah? Atar. Siapa? Atar. Atar nomor Atar Diftra. Iya, Pak. Atar nomor berapa, Tar? 1 dapat si Adlin. Nomor 2 aja kelamaan. 2 aja lah. Atar nomor 2. Atar nunjuk siapa, Tar? Temennya. Saya nunjuk Riza, Pak. Riza nomor 3. Riza nunjuk siapa? Siapa? Hah? Safarian? Azam nomor 4 berarti. Oke, silakan. Yang lain ngerjakan 1, 2, 3, 4. Yang 4 anak tadi hanya mengerjakan nomornya aja. Jadi kalau nomor 1 udah ada, Bapak nanya Zaki nomor 1 setuju nggak? Gitu. Ya, karena Zaki udah siap 4 nomor berarti. Terserah mau pakai cara yang mana ya, mau pakai cara katoda anoda atau menggunakan reduksi oksidasi, boleh. Katoda anoda pakai tanda min, reduksi oksidasi pakai plus ya, operasinya. Jangan lupa. Oke, berlangsung atau tidak berlangsung reaksi ini? Ya, kesimpulannya apa? Yuk, dipercepat ya, jangan lama-lama. Adlin, udah Adlin? 0,32, Pak. Oke, gimana? SL-nya berarti? FE2. Angkanya berapa angkanya? Angkanya berapa? Min 0,44. Kamu pakai cara 1, Pak. min 0,44. Tuh, Bapak juga keder dah. Ditambah atau dikurang? Pakai yang mana? Dikurang, Pak. Min. Oke, min 0,76. Min 0,76. Oke. Ya, Pak. Mana nolnya? Jadi berapa hasilnya, Lin? 0,32 positif. Plus min. Positif 0,32. Oke. False. Berlangsung tidak berlangsung?
berlangsung kali, Pak. Langsung spontan, karena positif ya. Positif berlangsung, negatif tidak berlangsung. Oke, nah itu sudah nomor 1. Mantap. Ya, bisa ya. Nggak paham, tolong tanya nih, karena Bapak nggak sempat ngecek satu-satu. Jadi kalau udah merasa belum paham, tanya. Ya, tanya. Nggak apa-apa, jangan pertanyaan kamu tuh juga dibutuhkan oleh teman-temannya. Atar ya? Bentar, Pak. Oke, Tar. Silakan, Tar. Waduh, bentar. Ini udah sebentar udah lewat. Oke, siapa yang mengalami reduksi di katoda? Katoda dan anoda ya. Katoda dan anoda. Katodanya berarti yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? PB atau FE? Atar? Yang biloxnya turun siapa? PB atau FE? PB, Pak. PB berarti min 0,13 ya. 0,13. Pakai cara 13 kan? Ya. Dikurang min atau plus? Dikurang berapa? 0, dikurang 0, si kan ya? 0,4. Itu? Iya, Pak. Betul, besi kan? Berapa hasilnya? Positif, negatif? Negatif. Serius. Min ketemu min jadi plus loh. Oh iya, positif, Pak. Positif berapa? 0,57 bukan, Pak? Salah. Entah. 0,2, Pak. Jadi 0,44 dikurang 0,13 berapa? Berapa? 0,31, Pak. Benar ya? Oh, percaya aja. Oke, spontan lagi berarti ya yang reaksi kedua. Reaksi ketiga, Riza. 0,62 Pak hasilnya. Oke, sebentar. Berapa dikurang berapa? Siapa yang mengalami reduksi? SN2. Hah? SN2 plus. SN mengalami reduksi. Berarti berapa potensialnya? Min 0,14. ZN. Kita lagi bicara ZN atau SN sih? SN ya? SN. 14 ya. 0,14 dikurang Minus 0,76. kurang berapa? Dikurang min Minus 0,76. 0,76. Berapa hasilnya? 0,62. 0,62. Plus 0,62. Oke. False. Spontan tidak spontan? Spontan. Spontan. Pinter. Dah, berikutnya terakhir Azam. Ya, Pak. Mana Azam? Esel. Ada, Oke. Pak. Siapa yang mengalami reduksi? Katodanya PB. Katodanya yang reduksi PB. PB, iya. Yang mengalami reduksi, penurunan bilox. Ayo, teliti lagi. Yang mengalami penurunan bilox ZN atau PB? ZN ya. ZN, Pak. ZN ya. Mhm. Berarti min 0,76. Ya. Dikurang Min 0,13. dikurang berapa? Min 0,13.
Oke, hasilnya berapa? Min plus? Negatif, Hasilnya Pak. min atau plus? Minus, Pak. Negatif. Minus berapa? 63. 0,63. 63. Oh, spontan tidak spontan? Tidak. Tidak. Tidak spontan. Jadi dari 4 reaksi yang ada menggunakan data di atas, hanya satu yang tidak spontan, yang Min. tidak berlangsung, yaitu ketika Zn direduksi sementara Pb dioksidasi. Ya, gini ya kasus-kasusnya. Ya. Coba kita gunakan direct volta. Zn sama Pb, mana yang di kanan? Ayo. Zn dari kata apa? Zaman. Zaman. PB dari kata apa? Power bank. Power bank. Power bank di kanan atau di kiri zaman? Kanan. Kanan. Di kanan. Berarti PB lebih mudah dioksidasi atau direduksi mestinya? Reduksi. Reduksi. Direduksi. Sementara di soal ini dia dioksidasi, makanya dia tidak spontan. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Gitu dong. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil dicatat atau di screenshot. Atau nggak usah lah, kamu kerjain lagi aja nanti kalau ada waktu. Udah di-record, Pak. Oh, udah di-record ya? Oh, pantes. Perasaan Bapak merasa gimana gitu. Berarti boleh dihapus? Atau Boleh. ada yang mau ditanyakan? Yang masih mengganjal apa? Ini kita gunakan cara yang pertama semua ya, minus semua ya. Kalau menggunakan cara yang plus juga hasilnya sebenarnya sama ya. Cuman tadi kalau kita menggunakan operasi plus berarti kita menggunakan reduksi dan oksidasi, maka data yang mengalami oksidasi itu harus berubah tanda ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan soal analisa ya. Soal analisa ini soal yang gitu ya, menantang ya, kalau bisa sih. Ya, butuh analisa kita butuh data ya. Jadi beberapa data sudah coba kita perkuat ya, direct volta, persamaan pengguna mencari sel gitu ya, katoda anoda, proses reaksinya apa begitu ya. Mudah-mudahan membantu menganalisis soal ini. Silahkan. Yang sudah punya jawaban, tolong sebutkan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Mohon segera. Pak, mendesak tuh bahasanya apa, Pak? Oh, mendesak ya. Mendesak itu berarti dia merubah yang ion menjadi atomnya. Ini misalnya contoh, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam B dalam larutannya kan dalam bentuk ion tuh, ya, dalam bentuk ion. Berarti A ditambah B plus misalnya gitu ya, itu berubah menjadi A plus plus B. Ya, paham. Artinya si A mengalami reduksi, si B mengalami kebalik. Si A mengalami oksidasi, si B akan mengalami reduksi. Bisa mendesak. Diminta menentukan urutan potensial reduksi yang semakin negatif dari ketiganya. Oke. Saran Bapak sih, kamu susun dulu dalam direct volta ya. Dengan keterangan-keterangan ini, dalam direct volta itu A di kiri atau di kanan B, C di kiri kanan B, B di kiri kanan A, seterusnya. Ayo, jangan lama-lama, yuk. Mendesak tadi apa, Pak? Mendesak itu berarti mereduksi yang didesak. A mendesak B, berarti A teroksidasi, B tereduksi. Siapa yang mengusulkan jawaban? Ya, jawaban apa saja nggak masalah ya. Yang penting kamu sudah mencoba menjawabnya berbasis analisa
hal-hal yang tadi kita bicarakan. Ya, kamu bandingkan dulu A sama B. Kira-kira dalam direct volta A di kiri B atau A di kanan B gitu. Terus nanti C dengan B, bagaimana urutannya? Nanti kita tahu posisinya yang mana nih urutannya dalam direct volta dulu ya. Dalam direct volta dulu. Sebelum kita menyesuaikan dengan pertanyaannya. Tapi coba susun A, B, C dalam direct volta. Mana yang di kanan, mana yang di kiri, mana yang di tengah. Berdasarkan informasi yang kita terima. Halo? Halo Bandung. Iya, iya. Mil. Mili. Mili. Apa Mong? Tes wifi doang gua, Mil. Siapa yang udah punya jawaban? Iya. Haikal udah punya Haikal? Masih bingung, Pak. Masih bingung aja. Zaki Rafif. Kayaknya udah punya Pak, isi nih. toilet, Pak. Jawab dulu. Belum bisa? Belum punya jawaban? Ya udah ke toilet dulu. Woi, siapa nih yang punya jawaban duluan? Yang direct volta dulu aja. Susunan dalam direct voltanya. Zaki. Pak ACB bukan, Pak? Oke, mantap. Nggak apa-apa. Bapak cuma butuh jawaban aja. Ini dalam direct volta dulu ya. Apa tadi, Zaki? ACB. Mantap. Ini nih, kita tampung dulu. Siapa yang punya jawaban yang berbeda? Ini dalam direct volta dulu ya, Zaki ya. Pak, kalau misalnya A dapat mendesak logam B, berarti A lebih kiri kan, Pak? A bisa mendesak B. Itu? Iya, Ya, Pak. A-nya di Berarti kiri. A. Oke. A-nya oksidasi berarti kan, Pak? Apa jawabannya total udah? Ayo, Saya ACB, Pak. punya Saya jawaban? ACB, Pak. Saya ACB, Pak, yang tadi. Oke, ACB udah ada. Ada jawaban lain nggak? Dava? Akbarisa, ada nggak Akbarisa jawaban? Punya jawaban belum? Kenapa? Sama kayak Ucup. Sama ACB? Ya. Sama kayak Bohong, Pak, itu, Pak. Wah, jangan sama-sama dong. Eksa? Saya dapatnya. Hah?
Dapatnya Belum punya ACB. jawaban? Ini masih ACB juga. Oh. Adlin? Adlin, Kenapa, punya Pak? jawaban belum? Udah punya Sama, jawaban Pak. belum? Sama ACB? Ah, bisa aja. Bener, Pak. Azari? Sama Pak, ACB juga. Oke, Bapak minta jelasin nanti nih. Sidik? Apa, Dik? Udah punya jawaban belum, Sidik? Sama Pak, sama. Sama, baik. Ah, nggak seru kalau sama nih. Oke, Fauzan, Ahmad Fauzan terakhir. Punya jawaban? Berbeda atau sama? Alhamdulillah sama. Sama. Oke. Azari. Ya Pak. Oke. A dapat mendesak logam B. Susunannya dalam det volta gimana? A lebih kiri dari B. A dapat mendesak B, berarti A mengalami oksidasi, B mengalami reduksi. A di kiri B, gitu? Ya Pak. A, B. Oke, pernyataan kedua. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Bagaimana? Sidik? Yang mana di kiri, C atau B? C Pak. C dulu, baru B. Ini, oke. Berikutnya, logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Fauzan. Mana yang di kiri? Ayo jangan lama-lama karena jawaban kamu ini. Logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Yang di kiri siapa? A. A. Ya, sehingga kesimpulannya ya A di kanan B, B di kanan C, A di kanan C, C di kanan A karena A. Sehingga dia yang benar-benar adalah ACB ya, pinter. Dah. Disepakat ya. Ini jawabannya. Dalam deret volta ya, dalam deret volta jawabannya ini. Tapi kita lihat pertanyaannya. Urutan potensial reduksi yang semakin negatif. Berarti urutannya yang mana yang benar? BCA. BCA, pinter. B, C, A. Ini jawaban yang diminta ya. Kalau ini kan prosesnya kita pakai deret volta dulu, baru kita, karena yang makin negatif itu berarti yang paling mudah dioksidasi. Berarti si A. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Udah jam 42, 8.42, udah selesai nih. Karena bahan ini sampai di sinilah kita akan mengadakan ujiannya. Belum ada, Ya. Pak. Belum ada ya, alhamdulillah. Baik ya, Bapak cukupkan pertemuan kita. Belajar lagi. Mohon maaf ya, Bapak kemarin janji belum bisa ditepati, yaitu mengupload untuk yang remedial. Ya, juga kejar-kejar. Mudah-mudahan, Bapak nggak mau janji lagi. Pokoknya nanti kalau saya, Bapak umumin di grup WA-nya. Gitu ya. Yang memang harus salah diulangannya, Bapak terpaksa harus menyalahkan. Ya. Meskipun itu akhirnya menyebabkan kamu hanya sedikit di bawah KKM atau pas KKM, tapi ya itulah hitungan-hitungan skors yang sudah kita patokan kan, di soalnya kan sudah ada skorsnya. Gitu ya. Itu juga udah dibantu banget ya, salah aja bisa dapat setengahnya dari skor. Kecuali nggak nulis. Nah, tolong fokus kita besok pas ujian pekan depan, itu di penyetaraan, tolong kuasai penyetaraan. Ya, penyetaraan dikuasai. Yang kemudian yang kedua adalah konsep deret volta.
ya, konsep deret volta dan sel voltanya, ya, sel voltanya, ya. Komponennya, jembatan garam itu fungsi, kemudian bagaimana menghitung S-sel, ya, kemudian bagaimana menggunakan deret volta untuk menyelesaikan suatu analisis soal, gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa digunakan pada kesempatan ujian bab pekan depan. Insya Allah mudah ya kalau kalian siap, mudah. Masih ada waktu sepekan ya, yang belum paham, tolong bertanya lewat jalur manapun, grup PA boleh, Japri boleh, mendingan sih di grup ya, karena bisa jadi pertanyaan kamu itu bermanfaat buat teman-temannya, gitu ya. Sehingga nanti pas pekan depan nggak ada lagi masalah untuk menjawab soal-soalnya, ya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak izin meninggalkan ruang kelas.